Selamat pagi. Selamat pagi kelas 8. Baik, Miss harap kelas 8 masih tetap semangat, sehat, dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Baiklah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Tetapi sebelum kita melanjutkan materi kita, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan lagu yang sepenggal ini. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Baiklah anak-anak Miss, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Kita persatukan diri kita, sama-sama kita membuat tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa pemersatu umat manusia, Engkau menghimpun kami dari segala bangsa, menjadi satu keluarga besar gerejamu yang kudus, dalam ikatan persaudaraan sejati. Bimbinglah kami ya Bapa, agar pada hari ini kami dapat memahami sikap dan perilaku yang perlu dikembangkan dalam hidup bersama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, hari ini kita akan memasuki judul baru, yaitu cara hidup murid Yesus. Sekarang kamu buka dulu buku paketmu nak. Kamu lihat itu ya, materi kita yang kedua dari bab 3. Materi kedua dari bab 3 yaitu cara hidup murid Yesus. Ya. Dalam bahasa Latin kita mengenal istilah homo socius, ya. Homo socius. Ini mau menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Di dalam diri manusia itu ada kerinduan untuk hidup bersama. Di dalam diri Miss juga, dan di dalam diri anak-anak Miss atau dalam diri kalian itu ada kerinduan untuk hidup bersama-sama. Ya. Kalau kita tenang sedikit dan merenungkan ini, kita pasti akan menyadari bahwa kita membutuhkan kehadiran orang lain dan kita membutuhkan kebersamaan dengan orang lain. Makanya, kalau kita lihat dalam lingkungan masyarakat, kita akan menemukan kelompok-kelompok dalam masyarakat kita.
Contohnya, ada yang STM, ada yang organisasi-organisasi, dan kelompok-kelompok lainnya. Karena memang secara naluriah, manusia itu ingin hidup bersama. Di dalam kebersamaan itu, kita bisa saling mendukung, saling menguatkan, saling mengasihi satu sama lain. Dan kalau memang ini yang terjadi dalam kelompok, maka kebersamaan dalam kelompok itu akan semakin bertumbuh, berkembang, dan semakin kuat. Dan dengan demikian, orang-orang yang ada di luar kelompok itu dengan sendirinya akan tergerak dan ingin masuk ke dalam kelompok itu. Karena semua orang pasti merindukan suasana itu. Tetapi sebaliknya, kalau yang ada di dalam kelompok itu adalah sikap egois, mementingkan diri sendiri, tidak peduli satu sama lain, tidak mau bertanggung jawab, maka dengan sendirinya kelompok itu akan melemah. Bahkan kelompok itu juga bisa akan bubar. Ya. Nah, setiap kelompok itu memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri, ya. Karena suatu kelompok memang dibangun atau didirikan atas dasar kepentingan tertentu. Nah, murid-murid Yesus yang semakin hari semakin banyak itu memiliki ciri khasnya sendiri. Mereka membentuk komunitas, membentuk kelompok, dan kelompok mereka itu memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri. Dan ciri khas kelompok murid-murid Yesus ini bisa kita temukan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Kamu buka dulu kitab suci, ataupun kamu lihat di buku paketmu itu, nah itu ada, ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Dan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Lihat dulu di buku paketnya, nak. Nah, Miss akan menyebutkan dan membagikan kepada kalian beberapa ciri khas murid Yesus yang terdapat dalam kutipan tersebut. Jadi, mari kita lihat, ya, ciri-ciri cara hidup jemaat perdana yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, ya. Yang dikatakan bahwa, ya, semua orang yang percaya memberikan diri dibaptis, dan hari demi hari komunitas ini bertambah banyak, ya. Lalu ayat 42, semua orang yang percaya kepada Kristus bertekun dalam pengajaran para rasul, ya. Berikutnya, semua orang yang percaya kepada Kristus hidup dalam persekutuan, ya. Lalu semua orang yang percaya kepada Kristus hidup berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah, ya. Ayat 45, selalu ada yang menjual harta miliknya dan membagi-bagikan kepada semua orang sesuai kebutuhan, ya. Lalu selanjutnya, secara bergiliran mereka memecahkan roti di rumah masing-masing dan makan bersama dengan gembira, ya. Nah, ini adalah ciri-ciri jemaat perdana
yang kita dapati dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Nah, dari ciri-ciri cara hidup jemaat perdana ini, kita bisa melihat bahwa ada 4 aspek kehidupan umat Kristiani pada masa itu, yakni dalam hidup jemaat perdana. Yang pertama adalah aspek kehidupan dalam jemaat perdana yang pertama adalah menerima Kristus dan pertobatan secara pribadi. Aspek yang kedua, mengembangkan solidaritas hidup bersama yang ditandai semangat berbagi. Yang ketiga, bertekun dalam iman melalui pengajaran para rasul, berkumpul di bait Allah. Yang keempat, aspek yang keempat, mengadakan perjamuan kudus sebagai ucapan syukur. Nah, jadi yang Miss bacakan tadi itu adalah aspek kehidupan beriman Kristiani yang terdapat dalam jemaat perdana. Hal yang sama juga kita temukan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Dalam perikop itu kita menemukan bahwa di situ dikatakan yang pertama adalah Roh Kuduslah yang mempersatukan mereka dalam persekutuan murid-murid Yesus dalam persaudaraan sejati dan sejiwa. Segala sesuatu adalah kepunyaan bersama dan mereka hidup dalam karunia yang berlimpah. Tidak ada dari mereka yang berkekurangan. Selanjutnya, setiap anggota persekutuan adalah sesama yang sederajat. Tidak ada yang merasa lebih rendah dan lebih tinggi. Mereka hidup saling peduli dan saling memenuhi. Tidak ada pembedaan antara kaya dan miskin. Berikutnya, ada kepemimpinan yang mampu melayani dan memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus di tengah-tengah mereka. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan berkumpul di bait Allah. Dan yang terakhir, mereka secara bergiliran mengadakan perjamuan kudus dan senantiasa bersukacita dengan tulus hati sambil memuji Allah. Jadi dari 2 perikop ini, dari 2 teks ini kita bisa menemukan ada banyak yang bisa kita lihat yang merupakan ciri khas jemaat perdana. Baiklah anak-anak Miss, tak terasa waktunya sudah selesai. Minggu depan kita lanjutkan kembali materi kita untuk selanjutnya. Sampai di sini pertemuan kita. Bye.